Lari lebih cepat. Dato. Kau bocah nakal. Dengar baik-baik, kalian semua. Tempat ini sudah direncanakan oleh grup Tianqiong. Kau menakuti putriku dan merusak mejaku. Segera minta maaf dan ganti rugi. Berapa? One shot. Harga meja yang rusak. 100 juta. 100 juta. Dia ingin 100 juta. Ratakan tempat ini untukku. Termasuk dia. Mulai sekarang. Aku akan membakar 100 juta untukmu setiap tahun baru dan hari libur. Bicaralah yang benar. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kau benar-benar tidak takut mati. Bawa Diu dan gadis kecil bisu itu. Dan urus mereka untukku. Saudara-saudara, ayo. Aku akan membunuhmu. Jangan main-main. Kami adalah pembongkaran legal. Juga, bos kami adalah pedang tajam terdepan di bawah Raja Ni dari Haojing. Kau pekerja kasar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku sudah bilang pada Ninshen, panti jompo itu tidak akan dihancurkan. Sampah odik macam apa? Berani memanggil Raja Nin dengan nama lengkapnya. Ninwu. Bos kami ada di sini. Kau mati. Tuan kelima hanyalah penentang keras kepala. Aku menawarinya 200.000. Bukan hanya dia tidak membongkar. Dia bahkan memukul orang. Rakyat jelata yang tidak berguna. Hanya tahu kekerasan. Nar, kau sangat pandai berkelahi, bukan? Tapi kau salah berurusan dengan orang. Segera berlutut dan minta maaf kepada anak buahku. Mereka yang memulai duluan. Aku bertindak membela diri. Apakah aku masih harus meminta maaf? Jadi, anak buahku salah. Tentu saja. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maafku seperti ini. Bagaimana denganmu? Berlutut dan mohon mereka untuk meminta maaf padamu. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Tidak menyangka antek-antek Ninshen bisa begitu sombong sekarang. Kau bocah nakal. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Lihat itu. Pabrik itu bernilai 100 miliar. Milik grup Tianqiong. Grup Tianqiong milik Raja Nin. Dan aku adalah pengawas proyek ini. Selama proyek selesai dengan sempurna, jangan bilang aku menekanimu. Bahkan jika aku, satu persatu, menguburmu dengan tanah untuk membuat kuburan, itu akan selesai dalam sekejap. Benar-benar. Kau bisa coba. Setelah 10 tahun kehidupan militer, membunuhmu seperti membunuh ayam. Kalau begitu, lalu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan situasi saat ini? Kupikir kau bajingan kecil. Cukup tanggun. Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengampunimu. Pertama, berlutut dan jilat sepatu semua orang. Kedua, lumpuhkan dirimu sendiri. Ketiga, dan merangkak di bawah kakiku. Baiklah. Dia setuju. Setuju. Tidak buruk. Bisa diajari. Bagaimanapun, hanya bertahan hidup, bagimu, juga merupakan kemewahan. Kau benar. Aku hanya takut ada yang tidak setuju. Tunggu aku menelepon. Raja Nin. Raja Nin. Halo. 3 menit. Kemari dan temui aku. Ayah, Min Yu. ayah, Dimengerti. Aku akan segera sampai di sana. ayah. Telepon siapa itu? Sesuatu yang besar telah terjadi. Bos besar Haojing, kepala keluarga Su. Cepat, siapkan mobil untukku segera. Ya, ayo pergi. Di daerah Jiangling Haojing ini, hanya Raja Nin yang tertinggi. Tuan kelima kami mewakilinya. Kau pekerja migran bau. Orang besar macam apa yang bisa kau undang? Aku memberitahumu ini sekarang. Siapapun yang datang hari ini tidak akan membuat perbedaan. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia harus tiarap di sini untukku.
Tunggu saja dan lihat. Ning Chen, salang, paman ketiga, Raja Nin. Anda, sesepuh yang terhormat, ditakdirkan untuk kebesaran. Mengapa Anda berlutut kepada pekerja migran ini? Kau bajingan. Apa kau buta? Raja Nin, ini, paman ketiga. Apakah dia anak buahmu? Oh tidak, paman ketiga. Anda salah paham. Dia hanyalah salah satu anjingku. Lalu tentang apa yang baru saja terjadi? Kalian diskusikan bagaimana menanganinya. Membahas apa? Paman ketiga, saya salah. Tidak. Saya akan bersujud padamu. Dasar bajingan. Apakah paman ketiga adalah gelar yang pantas kau gunakan? Cepat, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Raja Nin, ampuni saya Raja Nin. Ini semua perbuatan Nin Wu. Dia menghina Su Hui, dan bahkan membuatnya berlutut dan menjilat sepatu. Dan juga membuatnya melumpuhkan dirinya sendiri, dan merangkak kembali di bawah kakinya. Ya, aku setuju. Ning Chen, bagaimana denganmu? Aku, penjaga, seret mereka keluar untukku, dan kubur mereka hidup-hidup. Hai, aku tidak tahan melihat darah. Seret mereka keluar. Cepat. Tolong, Anda orang besar. Jangan salahkan orang kecil seperti saya. Istriku. Sudah 3 tahun, pohon Pulau Sakura akan segera selesai. Saat itu terjadi, semua bunga sakura di sini akan mekar untukmu. Su Hui, Asisten Kid. ujian Ketua Liu untukmu. Sudah selesai. Selamat. Kau gagal. Ini adalah surat cerai. Tanda tangani. Mulai sekarang, kau dan Ketua Liu akan menempuh jalan masing-masing. Asisten Kin, apa katamu? Aku tidak mengerti. Kalau begitu, mari kita persingkat ceritanya. 3 tahun lalu, Ketua Liu mengalami kecelakaan mobil, terluka parah dan koma, tapi dia tidak meninggal. Apa? Lalu pemakaman itu? Itu semua palsu. Itu semua adalah sandiwara yang dibuat keluarga Liu agar kau lihat. Hanya untuk membuatmu menyerah. Ketua Liu dan Tuan Besar Liu membuat sumpah selama 3 tahun. Ketua Liu berpikir, kepergiannya bisa membangkitkan semangat juangmu dan membentuk kembali hidupmu. Dia ingin secara terbuka dan terhormat membawamu ke dalam keluarga Liu. Tapi dia tidak menyangka kau akan benar-benar kalah sejak saat itu. Menjalani hidup yang lebih buruk dari anjing. Jadi dia benar-benar tidak mati. Singkirkan kasih sayang murahanmu. Ini bukan yang Ketua Liu inginkan. Yang Ketua Liu inginkan adalah agar kau menjadi seperti seorang pria. Bahkan jika kau seorang pekerja kantoran yang berpenghasilan 5.000 sebulan. Itu sudah cukup untuk membuat orang melihatmu dengan mata baru. Dia membohongiku begitu lama. Dia setidaknya harus memberiku alasan. Alasan? Hak apa yang kau miliki? Bertahun-tahun lalu, untuk bersamamu. Dia tidak ragu memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dan kau, bagaimana kau membalasnya? Selain menjadi orang tak berguna, masih tak berguna. Buka mata anjingmu dan lihat, di belakangmu adalah Villa Pulau Sakura senilai 100 miliar. Ini semua direncanakan dan dibangun oleh Ketua Liu. Dia kini berdiri di puncak 10.000 orang. Dan kau, seekor burung pipit kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan angsa besar? Kau bukan lagi orang dari dunia yang sama. Pria tak berguna? Tanda tangani ini. Aku tidak menyangka perasaan bertahun-tahun akan berakhir dengan kebohongan. Aku bisa bercerai, tapi aku butuh penjelasan. Penjelasan? Baiklah, kalau begitu biarkan Ketua Liu datang dan melihat apa yang akan dia pikirkan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jarak antara aku dan dia bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat dengan mata telanjang. Suruh dia datang menemuiku segera. Dasar pekerja migran Bao. Kualifikasi apa yang kau miliki? Jika Liu Zuanfei tidak muncul, perjanjian ini, aku tidak akan menandatanganinya. Liu Zuanfei. Sudah 3 tahun. Selain itu, kesombonganmu yang tidak berguna itu, apalagi yang tersisa padamu. Su Hui, kita sudah bertemu. Kau harus menandatangani perjanjian cerai ini sekarang kan? Jadi pemakaman itu palsu. Liu Zuanfei, kau tahu, selama 3 tahun terakhir, aku hidup dalam rasa bersalah, menyesal menjaga tempat kita bertemu. Aku menyesali malam itu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Kau tahu, Ling Er mimpi buruk setiap malam, menangis memanggil ibu untuk kembali. Su Hui, aku punya alasan untuk apa yang terjadi saat itu. Aku tahu tentang masalah itu. Itu adalah pukulan besar bagimu. Tapi anggap saja, seolah kau bermimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kita berdua harus terus melangkah maju. Kesulitan, beban di hatimu adalah mendorong kami ayah dan anak menjauh, lalu menghilang. Benarkah, Liu Zuanfei? Jika kau punya kesulitan, kau bisa memberitahuku. Aku, Su Hui, punya kemampuan untukmu.
Cukup, kemampuan apa yang kau miliki? Apa yang kuinginkan? Kau tidak bisa memberiku apa-apa. Aku sama sekali tidak bisa mengandalkanmu. Jadi di matamu, aku sebenarnya tidak berguna ini. Lalu hadiah yang kusiapkan untukmu juga tidak berguna. Hadiah, tumpukan besi tua ini, dan rumah bobrok itu. Apakah itu hadiah yang kau siapkan untuk Ketua Liu? Su Huai, aku bukan lagi gadis berusia 20 tahun. Pengakuan tulusmu padaku sama seperti pakaian yang kau kenakan. Sama murahnya. Jadi kau pikir aku miskin? Itu sebabnya kau ingin menceraikanku. Apa kau akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Jika itu yang kau inginkan, aku akan menandatanganinya. Xuan Fei, Lingga benar-benar membutuhkan seorang ibu. Aku tahu kau suka bunga sakura. Kau bisa menunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, 2000 bunga sakura di sini akan semuanya mekar untukmu. Saat itu, kau akan tahu identitas asliku. Identitas asli. Kau tidak mencoba mengatakan. Suruh Yuan. Kau adalah tuan muda ketiga dari keluarga Su. Keluarga nomor 1 di Haojingkan. Oh tidak, seharusnya aku bilang. Keturunan tidak berbakti yang diusir dari keluarga. Suruh Yuan. Paman ketiga. Sudah lama. Dulu, kau melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Tuan besar berhati lembut dan membiarkanmu pergi. Aku tidak menyangka hati jahatmu belum berubah. Kau datang ke Jianglin dan sebenarnya mengganggu putri sulung keluarga Liu lagi. Su Huai, aku tahu semuanya sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Xiao Fei, sudah kubilang sebelumnya, si tidak berguna ini. Jika dia tahu kau naik kekuasaan dan menjadi ketua wanita pertama, dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Kau lihat, dia mengganggumu seperti ini sekarang karena dia tidak ingin kau mencampakkannya. Bagaimanapun juga, hidup dari wanita kaya dibandingkan dengan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, siapapun akan memilih yang pertama. Aku mengerti. Kau menggangguku seperti ini karena kau menginginkan kompensasi perceraian kan? Aku akan memberikannya padamu. Di matamu, aku serendah ini. Sebelum aku datang, Tuan Besar sudah memberitahuku untuk mendekati keluarga Liu. Lagi pula, Tuan Besar keluarga Li juga berjanji padaku. Setelah kalian berdua bercerai, aku akan menikahinya. Jadi kau menceraikanku hanya karena dia. Pikirkan apapun yang kau mau. 5 tahun yang lalu, aku mengabaikan keberatan keluargaku dan menikahimu tanpa ragu. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Kenyataannya adalah, kau tidak bisa memberiku apa-apa. Aku masih ingat tahun itu. Kau bilang ingin makan bebek panggang dari kota utara. Aku berkendara lebih dari 30 km di tengah hujan dan membelikannya untukmu. Kau bilang sakit perut. Aku menggendongmu dan berlari ke 7 rumah sakit. Cukup, Su Huai. Bukan ini yang kuinginkan. Kegigihanmu seperti ini. Kau hanya menginginkan uang kan? Aku akan menambahkan 5 juta lagi untukmu. Baik. Jadi hubungan 5 tahun kita hanya bisa diukur dengan uang. Saat kita kencan pertama, aku masih ingat kau berkata, orang berubah menjadi buruk saat punya uang. Itu sebabnya aku melepaskan semua kesombongan. Selain menjadi tuan muda keluarga Su yang dibuang, apakah kau punya identitas lain? Identitasku, anjing tidak pantas tahu. Kau. Su Huai, aku tidak ingin mendengar dongengmu lagi. Bagaimana kalau begini? 20 juta. Tanda tangani perjanjiannya sekarang juga. Aku akan mengembalikan Liontin Gyokini padamu. Saat kau memberikannya padaku waktu itu, kau bilang itu adalah pusaka keluargamu. Disebut kediaman spiritual Kaisar Han. Tak tertandingi di dunia. Tapi Su Huai, ini hanyalah sepotong batu pecah. Kau yakin? Tentu. Xiao Fei, aku punya sepotong giok kaisar. Pada perjamuan agung lintian besok, aku akan memberikannya padamu. Saat itu, yang berkuasa dan bangsawan akan berkumpul. Dan kau pasti akan bersinar di seluruh akara dan menjadi yang teratas dalam daftar bergengsi. Su Huai, apa kau mengerti sekarang? Inilah perbedaan kita. Perbedaan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Liu mencapai puncak 4 keluarga besar adalah jasamu kan? Tentu saja tidak. Keluarga Liu mencapai posisinya saat ini menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jianglin. Selain bakat Xiao Fei, juga ada nilaiku. Tunggu berterima kasih. Dulu, selama perselisihan internal di dalam 4 lautan, aku memimpin orang-orang dari Balai Dewa Langit untuk menumpasnya. Terluka parah dan jatuh di sini. Liu Xuanfei lah yang mengabaikan segalanya dan menyelamatkanku. Dan semua ini awalnya miliknya. Setelah besok, aku akan impas dengannya. Beberapa tahun terakhir ini, untuk mengkompensasi Liu Xuanfei, Anda diam-diam mendanai keluarga Liu. Itulah mengapa mereka memiliki pencapaian hari ini. Jika, tanpa perlindungan Anda, orang-orang tak berguna di keluarga Liu itu, berapapun yang Anda berikan kepada mereka, itu akan sia-sia. 0101. Aku adalah konstabel ilahi pertama dari Balai Dewa Langit. Mencari seorang penjahat besar. Meminta penangkapan. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Baiklah. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Xiao Fei, selamat atas kebebasanmu kembali. Aku sudah memesan restoran kapal pesiar. Ayo pergi bersama. Ketua Su, kami hanya mitra bisnis. Aku lancang. Kau tahu,
Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Oh ya, perjamuan besar besok akan menentukan status ekonomimu. Di keluarga Liu, tapi jangan khawatir. Yang menjadi tuan rumah perjamuan besar besok, Raja Nin, adalah teman lama ayahku. Aku akan memperkenalkanmu padanya nanti. Dengan bantuan Raja Nin dan keluarga Su, keluargamu Liu akan pasti berkembang pesat di upacara itu. Pada saat itu, kau juga akan berdiri di puncak karirmu. Apa yang dikatakan Ketua Su itu benar. Masalah besok, tidak boleh ada kesalahan. Kau sudah meninggalkan si tak berguna itu. Kalau begitu, aku berharap kau lancar jaya, kenaikan pesat. Tapi keluarga Liu masih belum menerima surat undangan. Masalah kecil ini, serahkan padaku. Su Huei, jika kau punya saja setengah dari kemampuan Su Ruyuan, kita tidak akan berada di posisi ini hari ini. Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Halo, Xiao Fei, apakah kau dan orang tak berguna itu sudah bercerai? ya, Sangat bagus. Tanpa beban ini, kita bisa yakin dalam merebut kembali kendali operasi keluarga Liu. Upacara akbar besok tidak boleh ada kesalahan. Jika Anda membuat keluarga Liu menduduki tempat di antara yang baru, 4 keluarga besar Jiangling, Tuan Besar, akan membiarkan Anda menjadi pengambil keputusan sejati. Ling Ir, ibumu dan aku, kemudian akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga. jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sangat bagus. Linger, kau akan segera pulang bersama ibu. Tuan muda ketiga, ayahku sedang menempatkan Linger. Dia akan tiba dalam setengah jam. Ketua Liu, pengganggu yang gigi ini, ternyata mengikuti kami sampai sini. Benar-benar tak tahu malu. Aku benar-benar sudah selesai dengannya. Kau pikir kau sudah selesai dengannya? Tapi seseorang tidak berpikir begitu. Sampah, apa yang kau lakukan di sini? Ketua Liu, kami sudah selesai denganmu. Tidak bisakah kau berhenti menjadi seperti anjing kudisan yang terus menempel dan tidak pergi? Apakah kau benar-benar ingin perasaan di antara kalian ternoda seperti kain kotor sebelum kau menyerah? Apakah masih ada perasaan di antara kita? Benar, sampah sepertimu. Matamu penuh dengan kekotoran. Selain menggunakan anak itu untuk mempertahankan Ketua Liu kami, apalagi yang bisa kau lakukan? Bicara, bagaimana kalian berdua bisa menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Perjamuan akbar ini, hanya mereka yang bernilai ratusan juta yang bisa masuk. Pekerja migran sepertimu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Su Huai, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Sebelum aku memanggil petugas keamanan dan mengusirmu, cepat keluar. Aku datang ke sini secara terang-terangan dan jujur. Siapa yang berani mengusirku? Terbuka dan jujur. Sampang, kau benar-benar tak tahu malu. Jika buka, karena kerumunan besar ini yang mengalihkan perhatian keamanan. Hanya denganmu, apakah kau pantas berada di sini? Aku tahu orang-orang seperti dia luar dalam. Pengemis, kau tahu. Dimanapun ada banyak orang, disitulah kau muncul. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja sebagai sedekah. Apa yang kuinginkan, tidak sanggup kau berikan. Su Huai, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hari ini sangat penting bagi aku dan keluarga Liu. Apa yang kujanjikan padamu tidak akan berkurang 1 sen pun. Cepat pergi. Nona Liu sungguh murah hati. Sayangnya kau tidak tahu bahwa semua yang kau miliki diberikan olehku. Hanya saja aku enggan mengambilnya kembali. Apa kau harus keras kepala ini? Xiao Fei masih belum melihat bahwa dia hanya serakah tak terpuaskan dan menginginkan lebih. Tidak tahu berterima kasih dan tak tahu malu. Keamanan, tunggu. Su Huai, katakan padaku jujur. Bagaimana kau akhirnya bisa melepaskan ini? Bagaimana kau bisa memberiku anak itu? Kurasa yang tidak akan melepaskan ini adalah kau kan? Nona Liu, jangan coba-coba membuat marah seorang pria yang pernah sangat mencintaimu. Kau harus tahu bahwa kesuksesan keluarga Liu hari ini sepenuhnya berkat dia. Apa yang dikatakan wanita ini benar. Jika aku tidak meninggalkannya saat itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Keluarga Liu awalnya hanyalah keluarga biasa, tidak dikenal siapapun. Tiba-tiba mencapai puncak. Bahkan keluarga Hao Jingning memperlakukan mereka secara berbeda. Tidakkah kau memikirkan mengapa demikian? Tentu saja, itu semua karena aku. Xiao Fei, jangan terlalu naif. Kata-kata orang picik tidak layak disebut. Su Huai, keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku tidak punya pilihan selain membongkar kebohonganmu. Hari ini adalah upacara Fengshan bergengsi keluarga Liu. Kau malah muncul saat ini. Mungkinkah kau ingin membuat keluarga Liu jatuh ke jurang? Apa benar begitu yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ketua Liu, dia hanya memanfaatkan kebaikanmu untuk membenarkan perilakunya yang tercela. Hanya itu saja. Orang sepertinya secara alami rendah dan hina. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia oleh keluarga Su di Haojing diturunkan menjadi putra yang dibuang? Omong-omong soal ini, aku harus menyebutkan sesuatu. Tahukah kau mengapa Su Huai diusir dari keluarga Su?
Mengingat kembali saat itu, keluarga Su memiliki 19 jenderal tak tertandingi di dunia. Namun tepat ketika sampai pada cabang ini, nasib mempermainkan orang, menghasilkan seorang tak berguna yang lebih buruk dari binatang. Tebak siapa si tak berguna ini? Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Su kita. Kamu Su Huai. Tak berguna. Kenapa kau belum mati juga? Sekumpulan tikus dan burung pipit, benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Berdiri di hadapanmu adalah yang tak tertandingi, penguasa Chu Agung. Jalan. Kau berani memukulku. Memukulmu itu masih ringan. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Kau tak berguna. Kau cukup mampu. Kau cepat sekali berganti ke wanita cantik. Nonang, kulihat kau naik. Jadi aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Tapi aku menasihatimu. Orang-orang tercela itu tak tahu malu. Jangan sampai ditipu uang dan seks. Menangis dan tidak bisa menemukan ayahmu. Buta dan bodoh. Kau tidak mengerti orang di hadapanmu. Dia adalah seseorang yang harus kau hormati seperti dewa. Jika dia dewa, maka aku adalah kaisar langit sialan itu. Apa kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa dirimu. Dibandingkan dengannya, kau seperti semut. Cukup, Su Huai. Kalian semua cepat pergi dari sini. Kalau tidak nanti, aku akan menyuruh petugas keamanan mengusir kalian. Ketua Liu, mengapa kau membuang-buang kata dengan mereka? Keamanan, usir mereka. Siapa yang begitu buta? Tuan kedua Su. Mereka berani memprovokasi bahkan tuan muda keluarga Su. Ini tuan muda kedua Zu. Maafkan ketidaktahuanku. Dua orang ini secara terbuka menghina tunanganku. Aku berunding dengan mereka, dan mereka bahkan memukulku. Benar-benar tidak masuk akal, kakak. Apa latar belakangmu? Tuan kedua, orang ini bernama Su Huai. Seorang pemindah batu bata bau. Apakah namanya ada di daftar tamu untuk perjamuan akbar ini? Dia pasti menyelinap masuk. Perjamuan akbar seperti perjamuan akbar Lintian hari ini. Hanya orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang hadir. Bagi orang tak dikenal untuk menyelinap masuk, sangat sulit untuk diperhatikan. Jadi begitu, kau diam-diam menyelinap masuk, dan hanya bersembunyi di sana. Kau benar-benar berani mengangkat tangan dan memukul tuan muda Su kami. Tahukah kau bahwa di perjamuan akbar ini, tamu terpenting kami adalah tuan muda Su. Tuan muda Su, tolong jangan marah. Untuk bajingan seperti dia, kita harus menggunakan metode lama kami. Berlutut. Minta maaf kepada Tuan Muda Su. Jilat lantai sampai bersih untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang datang dan menghabisinya. Tuan kedua, Su Huai, dia mantan suamiku. Dia memang bodoh dan tidak takut apa-apa. Tolong berikan kelonggaran. Maafkan dia. Su Huai, kenapa kau tidak cepat meminta maaf pada tuan kedua? Minta maaf. Aku khawatir seluruh kliennya tidak akan sanggup menanggungnya. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Berani-beraninya begitu sombong. Seseorang yang berani tidak menghormati tuan kedua. Jiang Ling bahkan belum lahir. Apa kau dengar itu? Dia sebenarnya adalah mantan suami Liu Xuanfei. Tapi ketua Liu sangat cantik memukau. Ketua miliarder yang baru dipromosikan. Bagaimana mungkin dia punya suami sebodoh itu? Sungguh nasib buruk. Apakah otakmu penuh kotoran? Seseorang, anjing yang tidak tahu diri ini, seret dia keluar untukku, dan lempar dia ke sungai. Su Huai, apa kau tidak akan meminta maaf? Dalam situasi ini sekarang, aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Jika kau masih tidak meminta maaf, kau dan pacar kecilmu tak berguna. Ketua Liu sudah lebih dari murah hati padamu. Kau sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan siapa-siapa kalau begitu. Su Huai, dunia kita sudah lama terbalik. Kau tidak punya uang, kekuasaan, maupun orang. Bukankah lebih baik menjadi pengecut dan menyembunyikan kepalamu seumur hidupmu? Kau malah harus menonjolkan diri dan melawanku. Lihat, ini semua orang-orangku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Apa yang kupikirkan tidak penting. Yang penting adalah kau akan kalah telak. Dasar kura-kura, kau mau berlutut atau tidak? Hidup atau mati? Mana yang kau pilih? Aku akan mengurus seluruh keluargamu. Diberi kelonggaran, malah makin menjadi-jadi. Kau tidak tahu diri. Seseorang, cincang dia sampai berkeping-keping untukku. Cincang dia dan berikan dia makan kepada ikan-ikan di sungai. Aku ingin lihat siapa yang berani. Gadis kecil, hari ini, aku akan memberi muka kepada Tuan Muda Su. Aku tidak memukul wanita, terutama gadis muda. Secantik bunga sepertimu.
Tapi, jangan paksa aku untuk melanggar aturanku. Begitukah? Kau tidak bisa menyentuhku. Dan kau sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Siapa dia? Dia adalah satu-satunya di Haojing, dan tiada tanding di seluruh Great Chu. Sungguh konyol. Seorang pekerja konstruksi, tiba-tiba menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan novel fantasi pun tidak akan berani menulis seperti ini. Apakah gadis kecil ini aktris yang kau sewa? Akting yang bagus? Ada apa dengan pekerja konstruksi? Orang-orang sepertimu hanya tahu cara menggunakan uang untuk mengukur nilai seseorang. Tapi bagiku, seorang pekerja konstruksi biasa jauh lebih mulia daripada kalian para idiot. Kata-kata orang tak berguna, hanya bisa menipu gadis-gadis kecil. Nora, kau tidak tahu sifat aslinya. Kembali dan tanyakan pada paman-pamanmu. Apa yang terjadi saat itu? Putra durhaka keluarga Su. Orang ini sebenarnya pernah membunuh saudaranya dan merebut iparnya. Putra jahat keluarga Su yang sudah kehilangan semua hati nurani. Jadi dia adalah binatang buas itu. Kau benar-benar binatang itu. Jika aku bilang tidak, apa kau akan percaya padaku? Tak berguna. Masih mencoba berdebat. Tahun itu di Haojing, salju kejam dan angin kencang. Seorang pemuda berusia 15 tahun, berdiri di jenangan darah. Tergeletak di sampingnya adalah mayat kakak tertul dan kedua. Pakaian kedua ipar wanita berantakan. Menangis tak terkendali. Binatang, menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Suhuai, ini 50 juta. Ambil kartu ini. Kembalikan link erku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di Jiangling lagi. Begitu aku melihatmu, aku merasa jijik. Kau lebih memilih percaya pada sekumpulan hal-hal yang dikatakan anjing gila daripada percaya satu kata pun dariku. Ketua Liu sudah memperlakukanmu dengan kebaikan dan kebenaran yang setinggi-tingginya. Kenapa kau tidak menyingkir? 50 juta. Nona Sulung Liu terlalu murah hati dalam membelanjakan uang. Begitu banyak uang. Bahkan jika kau memberikannya kepada pengemis, itu akan lebih baik daripada membuangnya ke Suhuai. Binatang buas itu. Binatang buas yang membunuh saudaranya dan mempermalukan ipar perempuannya. Bahkan dipotong menjadi 1000 bagian pun tidak akan terlalu banyak. Dia terlalu mudah lolos. Kau bisa pergi jika kau mau. Tapi, kau binatang. Harus berlutut. Makan semuanya sampai bersih. Lalu bersujud kepada Tuan Muda Su. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tuan muda kedua Su, apa kau benar-benar berpikir kau punya modal untuk menekanku? Tentu saja. Kalau begitu aku akan bicara padamu tentang modalku. Aku Zu. Telah bercokol di Jiangling selama 40 tahun. Mengendalikan baik dunia bawah maupun dunia legam. 100 miliar ini, Villa Pulau Bunga Sakura, diselesaikan olehku dan keluarga Liu. Bekerja sama. Bahkan jika Raja Nin datang, dia masih harus memanggilku kakak. Aku hanya ingin bertanya padamu. Modalku, apakah itu cukup untuk menekanmu? Jauh dari cukup. Tuan muda kedua Zu, mengapa membuang-buang kata dengannya? Cepat panggil bawahanmu. Bawa dia pergi. Hari ini adalah upacara akbar. Ada banyak tamu terhormat. Sebentar lagi, Raja Nin juga akan datang. Jangan sampai nanti rusak acara baikku. Pengawal. Kurasa kau sudah makan. Nyali beruang dan makan tutul. Tuan muda ketiga adalah tamu terhormat ayahku. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh satu jarinya? Keluarga Ninku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Gadis ini adalah orangnya Raja Nin. Apa hubunganmu dengan Raja Nin? Aku Nin Yu. Ayahku adalah Raja Taishan, Nin Chen. Nona sulung keluarga Nin. Kau, Raja Nin adalah kakak sulungku. Dia telah menunjukkan kebaikan padaku. Kami adalah keluarga. Lihat kekacauan ini. Bukan dia, Kang. Berikan aku sedikit muka, Tuan Muda Su, dan masalah ini akan selesai. Baiklah. Sudah selesai atau belum? Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Tuan muda ketiga, tolong katakan sesuatu. Jika kau ingin menyelesaikan ini, bisa saja kau berlutut Sialan. dan jilat sampai bersih. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikan ini. Apa kau gila? Kau sampah. Kau menyuruh tuan kedua berlutut dan menjilat anggur. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya menekan Tuan kedua Zu. Dia hanya mengandalkan Nona muda Nin untuk dukungan. Itulah mengapa dia berani bertindak sembrono. Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu sombong? Jadi begitu, kau sudah menempel pada keluarga Nin. Binatang, aku membiarkanmu pergi barusan. Itu karena aku mempertimbangkan muka Nona muda Nin dan melupakan masalah denganmu. Tapi kau sekarang menginjak kepalaku. Kau pikir kau siapa? Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Jika kau menjilatnya sampai bersih, aku bisa mengampuni separuh nyawamu. Menarik sekali. Binatang kecil ini akan menyebabkan keributan besar. Selanjutnya, tuan kedua akan meledak. Nona muda Nin ini mungkin juga tidak bisa melindunginya. Apa kau belum sepenuhnya sadar? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Dan kau, berlututlah. Merangkaklah di sini sekali. Lalu jelaskan dengan jelas cerita yang baru saja kau buat. Suhuai, apa kau belum cukup membuat masalah? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa berhubungan dengan keluarga Nin, tapi karena seseorang tidak keberatan masa lalumu, kau seharusnya bersikap baik saja. Nona Liu, kurasa kau salah paham. Perjamuan besar ini secara khusus diatur oleh keluarga Ninku.
Untuk tuan muda ketiga Su, jangankan dia menyuruh anjing berlutut, bahkan jika dia membunuh, dia bisa saja membunuh. Min Yu, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Aku tidak akan meladenimu. Tapi jika kata-kata seperti itu didengar oleh Raja Nin, hati-hati, dua keluarga kita, hubungannya bisa rusak. Begitukah, Ayah? Ayah, kau dengar semuanya barusan kan? Jeti, bagaimana pendapatmu? Ayahku berkata, dia akan segera menarik investasi di keluarga Chu. Selain itu, di bawah nama grup Tianqiong, keluarga Chu akan masuk daftar hitam. Nona muda Nin, kau pasti bercanda kan? Dalam 1 jam, keluarga Chu akan disingkirkan dari Jiangling, dan kau akan menjadi cacat. Raja Nin adalah kakak laki-lakiku. Berdasarkan senioritas, kau seharusnya memanggilku paman kedua. Paman kedua salah barusan. Aku minta maaf padamu atas kekasaranku. Dan kau, sampah ini. Su Huai, aku minta maaf. Apakah itu cukup? Keluarga Nin membesarkanmu selama 3 tahun, hanya agar kau bisa berdiri di sini dan berbicara padaku. Berlututlah. Ya, keponakan. Bukankah paman melakukannya demi kebaikanmu sendiri? Berandalan ini, dia lebih buruk dari babi dan anjing. Ya, biarkan aku memberitahumu. Aku benar-benar takut. Dia mungkin menyakitimu di masa depan. Bodoh buta. Bahkan sekarang, kau tidak tahu cara bertobat. Nonanya, tuan muda kedua Zu tidak salah. Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak mengerti sampah ini. Jadi, itu sebabnya kau tertipu. Ya. Nona Sulung Zu, terima kasih sudah repot-repot. Maksudmu bahwa aku salah? Nonanya, aku juga punya saham di grup Tianqiong. Sepertiga saham grup Zu. Biar aku beritahu. Hari ini, aku di sini. Kau tidak bisa menyentuh tuan muda kedua Zu. Seorang putra angkat dengan nama keluarga yang berbeda juga menganggap dirinya tuan dari keluarga Su, dan tuan yang sebenarnya sedang berdiri di sini sekarang. Kau membicarakannya 10 tahun yang lalu. Dia diusir dari keluarga Su. Sekarang, dia hanya telah bersabar berkali-kali. Meskipun angsa tidak bersaing dengan burung pipit, tapi dia melukai tuan muda Su. Keadilan ini, kita pasti harus membalasnya, bukan? Bagaimanapun, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Ketika keluarga Nin meninggalkannya, itu akan menjadi hari kematiannya. Hari ini, kami hanya menginginkan kedua lenganmu. Suatu hari, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan tidak diketahui. Kau dengar itu? Anjing-anjing dan babi-babi ini ingin membunuhku. Dan kau masih ingin aku menyerah. Menyerah melawan. Bukankah kau sendiri yang menyebabkan ini? Awalnya, Ketua Su sudah memberimu jalan keluar, tapi kau bersikeras melawannya. Sedangkan untuk tuan muda kedua, awalnya kau bisa saja hanya meminta maaf, tapi kau malah memukulinya dengan parah. Bahkan orang-orang dari 4 keluarga besar, kau bahkan tidak peduli. Liu Zuanfei. Apakah kau buta atau tuli? Apa sebenarnya yang kulakukan salah, yang membuatmu begitu salah paham padaku? Meskipun kau sangat marah, mereka menyinggungmu, tapi kau tidak bisa, di depan begitu banyak orang, membuat mereka kehilangan muka. Tidakkah kau mengerti prinsip ini? Maksudmu siapapun yang kuat itu benar. Siapapun yang punya uang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Apalagi? Jadi kau percaya mereka. Satu kata omong kosong dari mereka, kau anggap sebagai kebenaran yang mendalam. Aku bilang aku tak tertandingi di Chu Agung. Kau justru menganggapnya omong kosong. Bagus sekali. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Kamu, menantu yang rendah hati. Mengapa kamu berpura-pura menjadi nomor 1 di dunia, tanpa dukungan keluarganya? Kamu, hanyalah seekor semut. Jika kau ingin bermain, aku akan menyelesaikannya. Dalam 2 menit, keluarga Zhou, Lu, dan Ye, tidak peduli seberapa kuatnya, akan dihapus dari daftar. Siapkan juga 3 peti mati lagi. Untuk mengukur mereka. Saya telah mendominasi sampai sekarang. Kecuali Pak Tua Su dan Raja Nin berani berbicara padaku seperti ini. Kamu adalah yang pertama. Apakah kamu pikir kamu lebih mulia dari mereka? Tidak akan ada orang seperti itu di dunia ini. Grup show saya telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Sekarang adalah salah satu 4 keluarga besar Jiangling. Kamu ingin menjatuhkanku hanya dengan 1 panggilan telepon. Nah, kamu benar-benar membual sekarang, bukan? Raja Nin menyayangi putrinya, memberikan segala macam perhatian kepada menantu yang tinggal serumah. Tapi dia tidak akan mengorbankan semua yang berkuasa dan kaya di Jiangling. Orang miskin yang baru kaya, mengira mereka luar biasa. Sayangnya, kesabaran Raja Nin terbatas. Tidak akan membiarkannya bertindak sembarangan. Tunggu saja dan lihat, dia akan menunjukkan warna aslinya. Ayah, jika mereka terus main-main seperti ini, cepat atau lambat mereka akan melibatkan keluarga Nin kita. Apa? Pasar saham keluarga Ye jatuh. Rekening bank disita. Saya bangkrut. Tidak mungkin. Seluruh Jiangling. Siapa yang bisa menyentuh keluarga Ye saya?
Tidak mungkin si tidak berguna ini. Haijin, Fatwa 6. Apel, mal keluarga Shou saya ditutup. Apa yang dilakukan orang-orang pengadilan di sini? Saya terlibat dalam operasi ilegal. Mereka ingin menangkap saya. Apa katamu? Kejahatan ekonomi. Saya dicari. Keluarga Lu juga bangkrut. Saya tidak bermimpikan. Raja Nin, lihat, demi bertahun-tahun saya melayani keluarga Su. Mohon berbesar hati, selamatkan hidup saya. Saya tahu, semua ini adalah perbuatanmu, Raja Nin yang melakukannya. Saya tahu si tidak berguna ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekuatan? Raja Nin sangat protektif terhadap putrinya. Meskipun Su Huai hanyalah anjing keluar. Tim 3 peti mati. Pelayan Ye. Mengatakan itu disiapkan untukmu. Raja Nin, ini tidak benar, ini tidak benar. Saya sudah berlutut padamu. Kamu tidak bisa, karena seorang menantu memusnahkan kami semua. Ini tidak adil. Pengawal, idiot ini terlalu banyak bicara. Seret dia keluar dan kubur dia. Tunggu. Sepertinya mereka belum cukup bersenang-senang. Mari kita lanjutkan. Paman ketiga, saya gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Bagaimana kalau saya? Sejak kapan kau jadi banyak bicara? Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar berani menyentuh Raja Nin. Siapa Raja Nin? Dia benar-benar berani memukulnya. Aku takut seluruh klannya akan menderita. Paman ketiga, saya tahu saya salah. Dasar bajingan. Tahukah kamu melakukan kejahatan sebesar itu. Raja Nin adalah pilar negara. Seluruh Jiangling kami bergantung padanya. Kamu benar-benar berani memukulnya. Apakah kamu tidak takut seluruh klanmu akan dieksekusi? Hari ini, bahkan jika saya, mempertaruhkan segalanya, saya akan mengeksekusi orang bodoh buta ini. Di tempat, saya tidak bisa membiarkan badut sepertimu membuat masalah lagi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Cukup diam, bodoh. Ayah, kesalahan dalam masalah ini ada pada kita sejak awal. Lagi pula, Balai Dewa Langit paling takut runtuh, dan jasa-jasa yang membayangi Tuan. Ayah tahu. Paman ketiga. Lin Chen tahu aku salah. Aku salah menggunakan bawahan. Berkali-kali. Lagi dan lagi. Aku tidak bisa lari dari kesalahan. Aku hanya bisa memotong satu lengan. Untuk menebus dosaku. Raja Nin. Siapa sebenarnya Su Huai? Raja Nin ini tidak hanya berlutut padanya, tapi juga memotong lengannya sendiri. Ini tidak dapat ditoleransi oleh prinsip-prinsip langit. Beberapa tokoh terkemuka di istana saat ini, kecuali yang satu dari Balai Dewa Langit itu. Mungkinkah dia yang dari Balai Dewa Langit? Tidak mungkin. Dewa Perang dari Utara, Li Lingfu, masih memimpin pasukan ke utara. Bukan dia. Lagi pula, Raja Nin dan Li Lingfu. Mereka adalah mahkota kembar Cho Agung. Bagaimana mungkin dia berlutut padanya? Bangun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, aku punya hak untuk berunding denganmu kan? Keadaan sudah sampai seperti ini. Mengapa tidak habis-habisan saja? Semua teman terhormat dari Jiangling yang hadir di sini. Jika bibir hilang, gigi akan kedinginan. Keluarga Ye kami, sebagai keluarga Jiangling terbesar, kontribusi yang telah kami berikan kepada semua orang selama bertahun-tahun. Juga jelas bagi semua orang kan? Jika keluarga Ye kami tiada, maka mereka yang mengikuti dan menghilang adalah keluarga Shan, keluarga Li, keluarga Wang. Setiap orang yang hadir, kalian mencari kematian kalian sendiri. Raja Nin, kami berurusan dengan masalahnya, bukan orangnya. Karena bocah Su Huai ini tidak memberi kami jalan keluar. Maka hari ini, di sini, aku akan membuat sumpah militer. Aku akan mengerahkan seluruh sumber daya keuangan keluarga Ye untuk membunuh Su Huai ini. Apa yang dikatakan kepala keluarga Ye tidak tanpa alasan. Jika bibir hilang, gigi akan kedinginan. Siapa paman ketiga? Kami tidak mengenalnya. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tidak bisa berbuat sesuka hati di Jiangling. Dengan keluarga Yi di sini, kita bisa mendapatkan lebih banyak uang. Apa yang bisa Su Huai berikan kepada kita? Keluarga Yi dalam masalah. Bagaimana mungkin keluarga Luku hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Su Huai, kau sampan. Beraninya kau datang ke Jinlin untuk membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir 4 keluarga besar kami mudah ditindas? Keluarga Shouku bersedia membantu keluarga Ye. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Sekarang setelah 4 keluarga besar kami ada di sini, lupakan hari lain. Hari ini aku akan mengambil nyawa anjingmu. Dan kami. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Su Huai, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Hanya karena Raja Nin mendukungmu. Semua orang yang hadir di sini hari ini mewakili Jiangling, kota Jiangling kami. Apakah itu cukup untuk menghancurkanmu? Tidak buruk. Jiangling harus dirombak. Ketua Liu,
Sebagai anggota baru yang dipromosikan dari 4 keluarga besar, tidakkah kau akan maju dan mundur bersama kami? Su Huai, aku tidak peduli siapa dirimu. Kau harus menundukkan kepalamu pada mereka sekarang. Kau harus berhenti. Aku bertanya padamu, jika aku sudah lama berdiri di puncak-puncak awan, tak tertandingi oleh siapapun, apakah kau masih akan menceraikanku? Sampar, aku tidak peduli siapa kau. Berikutnya, kau akan menjadi mayat yang tidak dipedulikan siapapun. Ketua Liu muda dan cantik, jika suatu hari dia tidak lagi bersamamu, apakah kau akan menjadikannya janda? Tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya ingin memberimu sebuah nasihat. Kau harus menundukkan kepalamu sekarang. Mengapa aku harus menundukkan kepala? Di mana letak kesalahanku? Terlebih lagi, jika aku menundukkan kepala pada mereka, apakah mereka beritahu Departemen Keuangan Grup Tianqiong untuk memasukkan semua orang di daftar yang kukirim ke daftar hitam? Kau masih berpura-pura sekarang. Kau bisa menghubungi Departemen Keuangan Grup Tianqiong. Kurasa paling-paling hanya menelepon bagian layanan pelanggan mereka saja. Jadi kau juga tahu bahwa bos utama di balik keluarga Yi kami adalah keluarga Su. Apakah itu Grup Tianqiong? Grup Tianqiong di Haojin memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan Raja Nin hanyalah salah satu agen mereka. Dan mereka didukung oleh Balai Dewa Langit. Dalam 10 tahun terakhir, pemimpin balai tidak pernah muncul. Semua asosiasi bisnis di Jiangling dan perusahaan grup berasal dari Tianqiong Capital. Dengan perlindungan Balai Dewa Langit, inilah kekuatan kami. Kalian anjing-anjing buta. Tuan Muda Su justru adalah pemilik grup Tianqiong. Ayah, jika mereka ingin mencari mati, biarkan saja. Sandiwara ini harus berakhir. Apel. Perusahaan kami telah ditutup. Pabriknya bangkrut. Manajemennya ditangkap. Apa kau bercanda? Proyeknya dihancurkan karena tunggakan gaji, penggelapan dana publik. Patriark, ini buruk. Lebih dari 200 individu kaya di Jiangling. Semuanya telah dimasukkan ke daftar buronan. Ini sudah menjadi berita utama. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Penjahat nomor 1 adalah kau. Aku akan masuk penjara. Dia benar-benar pemilik grup Tianqiong. Benar-benar kau. Kalian sekelompok idiot. Orang yang berdiri di depanmu tidak tertandingi di Chu Agun. Semua yang kau miliki diberikan oleh grup Tianqiong. Dan 30% saham dari grup Tianqiong berasal dari keluarga Su. Pemilik sejati keluarga Su adalah paman ketiga Su, Su Huai. Su Huai. Berhentilah main-main. Dia sudah lama diusir dari keluarga. Menurutku ini semua tipuanmu. Ning-Chen, ketika orang tua itu menghukummu, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kau benar-benar anjing gila. Bermimpi menjadi tuan. Kalian semua tamat. Tidakkah kau ingin tahu? 100 miliar itu, siapa backing di baliknya? Aku akan memberitahumu sekarang. Itu dia. Selamat datang kembali, tuan muda ketiga dari keluarga Su. Yang kau inginkan, akan kuberikan padamu hari ini. Villa Pulau Bunga Sakura senilai 100 miliar, ini kuberikan padamu. Reputasi palsu 4 keluarga besar, ini juga kuberikan padamu. Dan aula kemuliaan yang penuh ini, semua ini kuberikan padamu. Apakah kamu puas? Setelah hari ini, kau dan aku anggap saja sudah selesai. Permisi. Siapa Su Huai? Muzikian, konstabel ilahi pertama dari Balai Ilahi. Dikabarkan bahwa Muziken ini, kedua setelah Dewa Perang Utara, orang-orang dari Balai Dewa Langit, selalu sulit ditemukan. Tokoh nomor 2 ini bisa muncul di Jiangling. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku adalah penegak hukum ilahi dari Balai Dewa Langit. Untuk menangkapmu, pembunuh dan iblis besar ini. Kau, ikut aku sekarang. Nyonya, Anda pasti salah paham. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku mulai mencurigaimu. Bawahanku sudah melakukan perbandingan di INA. Jangan khawatir, Balai Dewa Langit menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kau melakukan pembunuhan dan kabur dari penjara. Sesuai peraturan, hukumannya 100 tahun. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Suruh atasanmu datang dan bicara denganku. Segera.
secara terang-terangan melawan penangkapan. Kau sekarang punya satu tuduhan lagi. Dewa perang ini, atasan Mu Ziqian, adalah orang terkemuka di Chu Agung hari ini. Identitas Su Huai benar-benar mencurigakan. Apakah dia tuan muda ketiga dari keluarga Su? Atau buronan? Apakah itu bahkan perlu ditanyakan? Konstabel ilahimu sudah memberi kami jawabannya. Bukan begitu, Konstabel ilahimu. Bolehkah aku bertanya dengan lancang? Apakah Su Huai ini kepala keluarga misterius? Trik kucing macan tutul menggantikan putra mahkota telah membuat kalian semua berputar-putar. Seperti yang diharapkan, dia telah menipu kita selama ini. Konstabel ilahimu mewakili Balai Dewa Langit dan Dewa Perang Utara. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Konstabel ilahimu, sebelum kau membawa pergi penipu ini, kami perlu menyelesaikan beberapa dendam pribadi. Aku beri kau 5 menit. Aku ingin dia hidup. Terima kasih, Konstabel ilahimu. Aku Lu Hui. Aku bersedia membayar 10 juta di tempat untuk membeli orang ini. Pahlawan mana yang akan melepaskan tangannya? Aku akan menambahkan 10 juta. Aku ingin kedua kakinya. Dengan tawaran sebaik ini, keluarga Yeku tentu saja tidak boleh melewatkannya. Aku juga akan membayar harga yang sama untuk mendapatkan kedua matanya. Kamu tidak bisa duduk di posisi ini. Kenapa? Karena kamu tidak pantas. Kau bodoh. Aktingmu sangat tanggung. Daripada berdebat denganku, lebih baik pikirkan baik-baik setelah semuanya terbongkar. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada orang-orang yang ingin mengambil nyawamu? Peti mati mereka sudah disiapkan. Apakah kamu yakin ingin ikut campur dan membuat keluargamu, pejabat berjasa Chu Agung, dikubur bersamamu? Gonggonganmu tidak bisa membuatku marah. Kenapa kau belum menyerang? Mu Ziqian, apa yang kau lakukan? Paman Nin, ayahku menyampaikan salamnya kepadamu. Masalah Seorang yang bisa kau tangkap. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti. Kalau tidak, untukmu dan keluargamu, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Maafkan aku, Paman Nin. Sikin menangani kasus hanya berdasarkan hukum dan akal sehat, bukan koneksi pribadi. Kau, Konstabel Ilahi Agungmu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Meskipun Su Huai adalah orang yang meremehkan segalanya, sombong dan angkuh, aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melakukan apapun ilegal. Kau tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Beberapa orang memiliki penampilan luar yang sangat menawan, tetapi hati mereka sangat kotor dan tercela. Aku harus mengakui, penyamarannya sangat bagus. Mampu menipu sebagian besar orang, tapi dia tidak bisa menipuku. Kalian sudah bersama selama 5 tahun. Di mana dia 5 tahun yang lalu? Apa yang dia lakukan berapa banyak orang yang dia bunuh? Apa kau tahu? Segalanya ada sebabnya. Sekarang pembalasannya telah tiba. 5 tahun lalu, aku memang menyelamatkannya. Tapi latar belakang dan keluarganya, aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namanya Wu Ming. Julukannya Tanlang, pembunuh nomor 1 Meijing. Selama komisinya cukup, entah itu anak-anak, orang tua, atau tentara. Dia bisa tega membunuh siapa saja. 10 tahun yang lalu, dia secara pribadi ditangkap oleh Dewa Perang Utara. Tapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia kabur dan kembali ke kebiasaan lamanya. Sekarang kejahatannya sudah sempurna. Aku sudah lama mengejarnya. Mungkinkah aku salah tentang sampah semacam ini? Tapi apakah itu benar? Apakah kamu percaya? kau sampan. Bahkan sekarang, kau masih mencoba mendapatkan simpati Xiao Fei. Berhenti di situ. 40 juta. Pria pemberani mana yang bersedia melumpuhkan sampah ini? Tuan Muda Su bijaksana. Selama kau tidak membunuhnya, 40 juta ini milikmu. Saudara-saudara, lumpuhkan dia. Kita masing-masing akan mendapatkan 10 juta. Aku bilang, posisi ini tidak cocok untukmu, demi tuan tuamu, yang mendedikasikan hidupnya untuk Chu Agung. Dan dengan berani maju, hal-hal yang telah kamu lakukan hari ini, akan dicatat sementara. Tapi biasanya, itu akan segera terbayar. Kau binatang. Sampat, kau menghina kami itu satu hari. Tapi sekarang kau bahkan berani menggoda Hakim Ilahi nomor 2 Balai Dewa Langit. Dan kau membuat Raja Nin berputar-putar. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Jiangling yang bisa berurusan denganmu? Jangan berpikir, itu adalah fakta. Bocah kecil, jangan terlalu sombong terlalu dini.
Bala bantuan kami akan segera tiba. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Tidak perlu. 0101. Aku seorang penegak hukum ilahi. Meminta bala bantuan. Minta marka segera mengirimkan 10 Fajra Agung untuk datang dan mengepung penjahat besar itu. Dalam 10 menit, kau pasti akan menyerah. Sampaikan perintahku. Cabut wewenang penegak ilahi Balai Dewa Langit. Juga suruh dia pensiun dari dinas. Kau tidak bisa menipuku. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Nona Liu, sekarang kau. Sudahkah kau melihat wajah aslinya dengan jelas? Su Huai. Jadi semua yang kau katakan dan lakukan itu palsu. Jadi masa lalumu sangat tak tertahankan dan menyedihkan. Menjijikkan. Su Huai, berhenti. Jawabnya, ada pada kalian berdua sampah. Bagaimana kalian masih punya muka untuk datang mengantarnya? Paman Sulung, paman kedua. Aku tidak menangani masalah ini dengan baik. Ini salahku. Tapi hari ini, bisakah kita membiarkan kakek dimakamkan dulu? Aku akan bertanggung jawab atas segalanya setelah ini. Kedengarannya bagus. Kontrak villa Pulau Cherry Blossom awalnya bernilai 100 miliar. Kamu belum mendapatkannya kembali. Kamu juga kehilangan statusmu di antara 4 keluarga besar. Dan kamu masih ingin kami mempercayaimu sekarang. Bagaimana mungkin? Kecuali kamu bersedia menyerahkan hak pengelolaan keluarga Liu. Dan kemudian membawa sampah ini. Dan keluar dari Jiangling. Kamu sampah. Apa yang kamu tertawakan? Sebagai anak-anak, kalian tidak mengurus urusan tuan tua, tapi malah pamer dan berebut kekuasaan di sini. Sungguh tidak pantas menjadi keturunan. Kamu bajingan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua yang keluarga Liu miliki sekarang, awalnya dianugerahkan olehku. Jika aku ingin mengambilnya kembali, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Warna asli terungkap. Sungguh sombong. Paman kedua, jangan marah. Menghadapi sampah semacam ini, Balai Dewa Langit kami paling jago. Aku memberitahumu, kau bajingan kecil. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pekerja upahan, seorang pemindah batu bata. Tapi anakku, Liu Hao, dia adalah perwira cadangan Balai Dewa Langit. Yang disebut Balai Dewa Langit, itu adalah sesuatu yang mengguncang segala arah, terkenal di seluruh dunia. Seekor semut sepertimu, pasti belum pernah mendengarnya kan? Ayah, orang kecil seperti dia. Bagaimana mungkin dia pernah mendengar tentang Balai Dewa Langit? Lagi pula, Balai Dewa Langit kami, selalu rendah hati. Bahkan yang di atas 10.000 orang. Ketua Balai Lilinfu, jarang menampakkan diri di depan umum. Sudah 3 tahun, keluarga Liu kami, dari yang tidak dikenal, menjadi pohon yang menjulang tinggi di Jiangling. Sudah lama ditempa oleh kesulitan. Apalagi, menyeretmu keluar dan memberimu pelajaran. Bahkan membuatmu lenyap dari dunia ini. Semudah membalikan telapak tangan. Tidak berguna. Berlututlah sekarang. Dan bersujud 10 kali kepada ayahku. Aku bisa meninggalkanmu jasad yang utuh. Hanya Balai Dewa Langit, perwira cadangan. Apakah itu sangat mengesankan? Tidak berguna. Kurasa kau sudah ketakutan sampai gila kan? Ketidaktahuan sungguh melahirkan keberanian. Balai Dewa Langit adalah organisasi terkuat di dunia. Ketua Balai Lilinfu, bahkan tak tertandingi. Bahkan seorang Raja Langit yang melihatnya, harus memanggilnya Dewa Perang Penekan Utara. Menurutmu, seorang petugas Balai Dewa Langit belaka bisa menyapu separuh Jiangling. Bagaimana? Apakah kau merasa takut sekarang? Entah, berlutut dan bersujud. Atau, biarkan aku menghancurkanmu. Kakak, tolong tenang. Su Huai hanyalah rakyat jelata. Dia belum melihat apa-apa. Dia tidak mengerti mengenai hak operasi. Aku bersedia menyerahkannya. Apa? Bagus, kau mengatakannya. Xiao Hao, biarkan dia pergi menandatangani kontrak. Xuan Fei, jika kau bersikap seperti ini lebih awal, paman keduamu dan paman tertuamu tidak akan marah padamu. Jika kau menandatangani kontrak ini, maka kita akan tetap menjadi keluarga. Karl, Xiao Fei, grup Liu adalah hasil kerja kerasmu dan kakek Epe. Kau tidak bisa memberikannya kepada mereka. Diam, kakak ketiga. Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Kamu tidak bisa menandatangani. Apakah kau bosan hidup kan? Kau, Dengan kemampuan hanya segini, kamu masih ingin bergabung dengan Balai Dewa Langit. Sungguh luka. dasar pekerja migran. Kau berani memukul orang dari Balai Dewa Langit. Apakah kau mencari mati? Balai Dewa Langit tidak membutuhkan sampah seperti ini. Mulutmu besar, bocah. Apakah kau tidak takut menyinggung Balai Dewa Langit dan dihancurkan berkeping-keping dan lenyap dari dunia? Begitukah, Litua? Bantu aku mencari perwira cadangan bernama Liu Hao. Bos, sudah ditemukan. Dulu, kau memerintahkan pendanaan keluarga Liu. Kebetulan orang bernama Liu Hao ini mendaftar untuk bergabung. Aku akan. Aku mengerti. Tolak lamaran pendaftarannya. Sampah seperti ini tidak pantas masuk Balai Dewa Langit. Bajingan, jangan bilang panggilan telepon yang baru saja kau lakukan itu adalah kepada Dewa Perang Utara. Lilinfu benar. Jika dia mengenal Dewa Perang Utara, kau bisa membuatku buang air gamu. Cepat bawa pemuda ini ke rumah sakit untuk diperiksa. Otaknya sudah rusak di usia semuda ini. Jika dia menjadi idiot nanti, kau harus merawatnya seumur hidup. Xiao Fei, jangan biarkan sampah ini main-main lagi. Kalau tidak, keluarga ini akan tak tertahankan bagi kita. Cukup, Su Huai. Dari perjamuan Agung Lintian sampai pemakaman kakek, tidak bisakah kau memberiku sedikit ketenangan pikiran? Liu Zuanfei, aku sudah bersabar berkali-kali. Halo,
Markas Besar Balai Dewa Langit. Ya. Saya Liu Hao. Itu, tanggal 5, saya pasti akan berpartisipasi dalam seleksi tepat waktu. Apel, kualifikasi saya dibatalkan karena karakter saya tercela. Tidak, tunggu. Nah, apa yang terjadi? Ayah, Markas Besar Balai Dewa Langit menelepon. Mereka bilang saya membatalkan kualifikasi pendaftaran saya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah bisa masuk Balai Dewa Langit lagi. Tidak, Xiao Hao, lihat. Apakah mungkin itu hanya panggilan penipuan? Mungkinkah itu benar-benar kau? Katakan padaku, apa yang kau lakukan pada anakku? Su Hui, kau, Liu Zuanfei, kau benar-benar cucu yang baik dari kakekmu. Jasad kakekmu bahkan belum dingin, dan kau membawa bajingan ini ke sini untuk membuat masalah. Dan kau berani memukul paman sulungmu. Kau benar-benar durhaka. Seseorang, usir keluarga ketiga dari sini. Buang mereka keluar. Mulai hari ini, keluarga ketiga akan memutuskan hubungan dengan klan Liu. Kakak sulung, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Jika kita meninggalkan keluarga Liu, bagaimana kita akan hidup? Kakak sulung, kau sudah berjanji, Xiao Feiku akan mengelola keluarga Liu dengan baik. Dan kemudian kau akan membiarkan kami bergabung kembali dengan klan leluhur. Tapi sekarang keluarga Liu sedang berkembang pesat. Kakak sulung, bagaimana bisa kau mengingkari janjimu? Ini semua karena kamu, pembawa sial. Lihatlah pekerjaan bagus yang telah kamu lakukan. Su Hui, apakah itu benar-benar kau? Apa yang kau lakukan pada kakak sulung? Aku bilang, sampah seperti ini tidak pantas masuk Balai Dewa Langit. Aku mengerti sekarang. Pasti si tidak berguna ini yang merekam percakapan kita dan mengirimkannya ke Markas Besar Balai Dewa Surgawi. Heavenly God Hall, kami selalu bersikap rendah hati dan sama sekali tidak mengizinkan bawahan untuk menyombongkan diri atau pamer. Kau bajingan kecil. Kau menggunakan cara yang begitu tercela untuk merusak masa depanku. Aku tidak akan mengampunimu. Kalian benar-benar seperti pinang dibelah dua. Seluruh keluargamu mengkhianati kami. Tidak ada satupun dari kalian yang orang baik. Kakak sulung, kakak kedua, mohon tenang. Su Hui, apakah kau benar-benar seperti ini? Cepat minta maaf kepada paman sulungmu. Minta maaf boleh saja, suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menarik perintahku. Dengar itu, siapapun yang tidak tahu akan berpikir, bajingan kecil ini adalah master di balik Heavenly God Hall. Bahkan Lilin Fu harus mendengarkanmu. Begitukah? Si tidak berguna ini merusak masa depan Xiao Hao. Kau harus memberi kami penjelasan. Paman sulung, paman kedua, aku membawa Su Hui ke sini sebelum kakek meninggal. Dia mengatakan ingin Su Hui untuk mengantarnya pergi terakhir kali. Aku tidak menyangka masalah ini akan menyebabkan konsekuensi sebesar ini. Aku akan menanggung semua tanggung jawab mulai sekarang. Hak operasi, aku tidak menginginkannya lagi. Su Hui, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah kau puas sekarang? Liu Zuanfei, kau benar-benar terlalu mudah ditipu. Keluarga Liu akhirnya menjadi milikku. Apa kau dengar itu? Mulai sekarang, kau tidak punya hubungan dengan keluarga Liu kami. Cepat pergi dari sini. Jika bukan karenamu, keluarga Liu ini, 100 miliar ini, tidak akan jatuh ke tangan ayahku secepat ini. Ketika aku menjadi tuan muda keluarga Liu, aku akan bersenang-senang bermain denganmu. Kakak sulung, kau tidak mengatakan itu barusan. Kau bilang barusan, selama kami menyerahkan hak operasi, kau akan memperlakukan kami dengan baik. Apa yang kuinginkan, sudah kudapatkan. Mengapa aku harus mempertahankan? Kalian parasit, apa gunanya kalian? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, kan? Di upacara akbar itu. Tapi kau tidak menyangka bahwa pertunanganmu dengan nona muda tertua keluargamu kami hanyalah kesalahpahaman, kan? Jadi kau punya hubungan dengan nona muda tertua keluargamu. Kau punya koneksi. Tidak heran kau begitu sombong. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluargamu kami? Dia hanya sab jagoan, memanfaatkan upacara akbar itu. Dan sekarang dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia serangga, dia hanya serangga. Serangga yang mengenakan rompi harimau tetap akan diinjak dan dibunuh. Liu Zuanfei, kau lihat itu. Jika kau tidak cepat-cepat menjauhkan diri dari si tidak berguna ini, kau akan membawa masalah pada dirimu sendiri. Selagi kau masih bisa, ada pilihan bagus yang tersedia. Hargailah itu baik-baik. Apa kamu benar-benar ingin aku menikah dengan keluarga Li? Bagaimana jika aku tidak setuju? Kau tidak setuju. Jika kau tidak setuju, aku akan membuat seluruh keluargamu menghilang dari Jiangling. Oi, benar. Dan gadis kecil bisu itu juga. Baiklah. Mari kita akhiri makan malam ini di sini. Si tidak berguna. Apa yang ingin kau lakukan? Bagus, kau bajingan kecil. Kau berani membuat masalah di jamuan bisnis kami. Jangan salah paham. Aku hanya menghancurkan mata pencarianmu. Kau sungguh sombong. Anggota keluargamu ada di sini hari ini. Dan kau masih berani bertindak sembrono. Apa kau tidak takut dihapus dari dunia? Baiklah, kau tunggu saja. Aku akan menelepon gubernur sekarang. Dan menyuruh seseorang melemparkanmu ke penjara. Menahanmu di sel seumur hidupmu. Su Hui, kau telah menghancurkan kami. Kau bajingan. Kenapa kau tidak mati saja? Cukup, ibu dan ayah. Bukankah Su Hui baru saja membiarkanmu melihat wajah asli orang-orang ini? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu pernah menganggapku anggota keluarga Liu
Jika bukan karena kakekku melindungiku saat dia masih hidup, kamu pasti sudah mengusirku dari keluarga Liu, bukan begitu? Aku sudah dikendalikan olehmu selama 3 tahun. Aku sudah bertahan selama 3 tahun. Sekarang aku tidak ingin bertahan lagi. Kau keturunan keluarga Liu yang tidak berbakti. Kau tunggu saja. Butlermu, kapan orang-orang gubernur akan tiba? Cepat bawa orang-orang bodoh ini dan seret mereka semua keluar. Tidak perlu. Orang kedua di Divine Godheart. Sampah ini sudah tamat. Nona muda, apa yang membawamu ke sini? Sudah menjadi anjing selama 20 tahun. Dan kau bahkan tidak mengenali tuan masa depanmu. Anjing di rumah itu tidak tahu apa-apa. Aku sudah mendisiplinkannya untukmu. Juga mengenai perjamuan Agung Lentian. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Akulah yang salah mengenali seseorang. Salah mengira suamiku sendiri sebagai penjahat. Nona muda, kau. Ada apa ini? Bagaimana kau bisa membungkuk pada seonggok sampah? Ya, Nona muda, apa kau salah? Sampah ini yang... Ya, tapi kau malah membawa sesuatu senilai 3-500 yuan. Sebagai hadiah ucapan selamat untuk ketua istana balai. Liu Xuanfei, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Liu Ping, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Perjamuan besar hari ini, aku juga diundang. Kenapa kau tidak bilang bahwa pemimpin Balai Dewa Langit tertarik padamu dan memintamu menjadi istri pemimpin aula? Ketua Su, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku salah? Liu Xuanfei, kau hanyalah tidak berharga. Barang bekas yang hancur dan tercela. Kau benar-benar lari ke sini. Bukankah ini hanya mencari penghinaan? Cukup. Liu Xuanfei memang diundang olehku. Raja Nin. Ternyata itu kau. Tuan Muda Su, lupakan saja. Kurasa Raja Nin mengundangnya hanya untuk menonton lelucon. Lihat dia, miskin dan tidak punya uang. Terlihat sendirian. Sebentar lagi, dikelilingi oleh selebriti dan tokoh-tokoh kuat. Aku perkirakan dia harus mencari lubang untuk bersembunyi. Karena kau di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa kau tidak membawa sampah Suhuai itu sekalian? Bagaimanapun, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Suhuai, dia... Liu Xuanfei diundang olehku. Apa ada masalah? Kau. Hak apa yang kau miliki? Aku tahu. Pasti kau yang diam-diam menyelundupkannya masukkan. Bagaimanapun, menyelinap melalui lubang anjing. Bukan yang pertama kalinya baginya. Suhuai, kenapa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk merayakan ulang tahun Ling Er. Suhuai, berhenti main-main. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Di mana Ling Er? Cepat bawa dia pergi dari sini. Perjamuan hari ini awalnya disiapkan untuk ulang tahun Ling Er. Berhentilah bermimpi. Sampang, kenapa kau tidak bilang bahwa kau adalah Balai Dewa Langit, pemimpin aula? Kalau tidak, mungkinkah itu kau? Aku tidak akan berani. Hari ini, tokoh-tokoh berkuasa berkumpul, meskipun aku kepala keluarga Su. Di bawah nama Balai Dewa Langit. Aku tidak akan berani mencuri perhatian. Sampah. Balai Dewa Langit adalah landasan Chu Agung kita. Di depan begitu banyak orang, kau secara terang-terangan tidak menghormati ketua istana balai. Apa kau benar-benar berpikir punya 9 nyawa? Bahkan jika dia punya 9 nyawa, hari ini, dia harus mati di sini. Aku, Ye Feng dari Jianglin, atas nama Kamar Dagang Jianglin, dengan surat darah yang ditandatangani 100 orang, kami menghormat kepada Ketua Balai-Balai Dewa Langit. Kami berharap Ketua Balai-Balai Dewa Langit akan membenarkan kami. Singkirkan Suhuai ini, amankan Jianglin. Tidak menyangka ini kan, Suhuai, hari itu, kau mencoba menggunakan kekuatan keluargamu untuk menghancurkan berbagai klan kami di Jianglin. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa aku, Ye Feng, ditakdirkan untuk kebesaran? Langit tidak ingin aku mati. Hari ini, dengan Ketua Balai-Balai Dewa Langit hadir, dan dengan surat darah ini di sini, tentu saja, keadilan akan ditegakkan untuk kami. Keadilan? Yang kau sebut keadilan, itu apa? Hanya seekor semut, masih berani menantang langit. Hari itu, kau mengandalkan kekuatan orang lain, dengan tubuh orang biasa, untuk bersaing melawan keluarga terkemuka kami. Hanya karena ini saja, kejahatanmu pantas mati. Setelah semua ini, kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Tentu saja. Ye Feng, apa kau tahu mengapa? Di antara semua keluarga besar di Jiangling, aku hanya mengampunimu. Aku tentu saja mengerti. Kemampuanku bukan sesuatu yang bisa dibalikan oleh satu kalimat. Poin ini, tidakkah kau mengerti? Suhuai, berhenti main-main. Orang yang mengadakan perjamuan ini hari ini bukan seseorang yang bisa kau bayangkan. Bahkan Raja Nin melayaninya. Tidakkah kau takut menyinggungnya? Seluruh klanmu akan menderita. Bagaimana jika aku bilang, itu aku? Kau pasti sakit parah. Selain Ye Feng dari keluarga Ye, siapa lagi yang ingin menekanku?
maju, kalian semua. Keluarga Liu menolak menyerah. Keluarga Liu bersedia bergabung dengan kepala keluarga Ye untuk melenyapkan Su Huai. Kau bajingan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dunia ini benar-benar sempit bagi musuh. Sekarang aku sudah mendapatkan bukti transaksi pribadimu yang mengandalkan keluargamu. Selama aku menyerahkan bukti ini kepada ketua balai, kau dan keluargamu akan sama-sama tamat. Selain mereka, apakah ada orang lain? Sepertinya hanya kalian saja. Sampan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Mereka yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh paling terkemuka dan berpengaruh di seluruh provinsi. Mereka hanya perlu sedikit menggerakkan jari untuk menghancurkanmu menjadi debu. Suru Yuan, apakah kau tahu mengapa aku hari ini memanggilmu ke sini? Ada apa? Aku hanya ingin kau tahu, seekor anjing tetaplah anjing, akan selalu begitu. Ini benar-benar omong kosong. Kau masih berpikir kau adalah tuan muda ketiga keluarga Su. Apa aku orang yang bisa kau perintahkan? Anak berambut kuning itu. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada putri pemimpin Balai Dewa Langit. Kau bilang kau mengundangku ke sini. Sialan, apa kau sakit? Orang macam apa dia? Kau akan segera tahu. Mana mudamu? Bahkan sekarang, kau masih melindunginya. Pria yang kuakui, Musikin. Aku tidak butuh perlindunganmu. Bahkan jika aku butuh, aku akan tetap memberikan segalanya untuknya. Keluarga Mumu, sebagai pejabat berjasa dari Chu Agung, telah mengabdi di militer selama beberapa generasi. Dan statusmu di Chu Agung tidak tergoyahkan. Tapi justru, karena ini, kau Musikin, bahkan lebih tidak mampu bertindak sembrono. Hari ini, dengan ketua balai di sini, untuk menegakkan keadilan, bagi kami, kau dan si tidak berguna ini, kemungkinan besar akan segera menghilang bersama. Meskipun begitu, aku akan tetap lebih memilih bersamanya. Nonamu, Su Huai dan aku sudah saling mengenal dan memahami selama 5 tahun. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul. Kita berdua wanita. Aku akan memberimu nasihat. Aku juga pernah tergila-gila sepertimu sebelumnya. Tapi hasilnya hanya bisa sama denganku. Salah menaruh hati yang serupa. Liu Zuanfei, yang kau sebut salah menempatkan kasih sayang itu. Kau merujuk pada Su Huai kan? Kau tahu, dia itu orang seperti apa? Apakah kau tahu bahwa hal terpenting di dunia ini bukanlah kekayaan dan kemuliaan? 5 tahun, kalian sudah bersama selama 5 tahun. Apakah kau benar-benar tahu siapa dia? Nonamu, siapa dia? Aku tahu lebih baik darimu. Tidak, kau tidak tahu. Tidak ada orang lain di seluruh Chu Agung seperti pria ini. Setidaknya di hatiku, Musikin, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini. Nonamu, aku hanya memberimu nasihat yang bermaksud baik. Kau sama sekali tidak tahu tindakannya. Padanya, aku menyia-nyiakan 5 tahun masa mudaku dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang kudapatkan hanyalah keputusasaan. Liu Zuanfei, apakah kau benar-benar berkorban sebanyak itu? Aku. Kau tidak. Kau hanya melihat dirimu sendiri. Dibandingkan dengan pengorbanannya, kegilaanmu tidak layak disebut. Usahamu dibandingkan dengan apa yang dia lakukan untukmu dan apa yang dia lakukan untuk keluarga Liu, hanyalah setetes air di ember. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kau tahu hari apa hari ini? Nonamu, apa sebenarnya maksudmu? Hari ini adalah ulang tahun Leng Er. Sebagai seorang ibu, bukankah seharusnya kau berada di sisinya? Tentu saja aku harus berada di sisinya. Setelah aku menyelesaikan urusan penting di sini, aku akan kembali dan bersamanya. Tidak perlu, dia ada di sini. Linger. Su Huai, serahkan Linger padaku segera. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, aku akan bergabung dengan mereka untuk secara terbuka menuduhmu di hadapan ketua istana Dewa Langit dan membuatmu disingkirkan. Baiklah, kau sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, Linger adalah putri kandungku. Tidak ada ibu yang bisa meninggalkan putrinya sendiri. Su Huai, kerugian yang kau timbulkan padaku, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi hari ini, kau harus mengembalikan Linger padaku. Kau tidak bisa menjadi dukungannya. Bahkan kau juga tidak bisa memberi masa depan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bagaimana aku tidak pantas? Aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku lebih pantas darimu. Dia hanya bisa bersamaku. Di matamu, hanya ada uang. Dulu, aku terpaksa meninggalkanmu. Mengadakan pemakaman palsu, tidak ragu meninggalkan putriku. Apa yang kulakukan adalah agar dia bisa hidup lebih baik. Kalau tidak, mengapa aku melakukan semua ini? Untuk apa? Linger baru saja lahir, tidak melihat, tidak mendengar. Tidak bisa membiarkannya sepertiku menikahi pria yang tidak berguna. Su Huai, pengorbanan yang kubuat, kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Ketidakbergunaan seorang pria dimulai ketika dia ditinggalkan oleh semua orang, bahkan orang yang dicintainya.
ketika wanita yang dicintainya juga meninggalkannya. Tapi dia masih berpegang pada sedikit martabat terakhir itu. Su Huai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit? Putus asa? Atau rasa bersalah? Bajingan. Dulu, hal-hal yang kau ambil dariku. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya kembali. Dan bukan hanya 10 kali. 100 kali. Kau merusak pemakaman kakekku, menyebabkan keluarga Liu kami bangkrut. Aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Dengan hormat memohon Raja Nin, mohon izinkan tuan rumah hari ini untuk muncul. Kami memiliki hal penting untuk dilaporkan. Mengenai masa depan Jiangling, di bawah langit yang cerah, benar dan salah. Permintaanmu. Aku menolaknya. Lagi pula, mulai sekarang, keluarga Liu akan lenyap dari Jiangling. Kau pikir kau siapa? Ketua Balai-Balai Dewa Langit. Hari ini, kau bahkan membawa seorang bajingan kecil. Sepertinya, kau bersiap lebih awal untuk menyamar sebagai ketua balai yang tak tertandingi. Seluruh rutinitas dari pesta Akbar Lintian itu. Mari kita lihat kau melakukan trik itu lagi. Tapi ayah, tidak ada seorang pun yang hadir mempertanyakan identitasnya. Mungkinkah dia asli? Sama sekali tidak mungkin. Kakak, Tuan Muda Su yang berdiri di hadapanmu ini adalah orang yang paling mengenal sampah itu. Tentu saja, dan orang yang menghabiskan 5 tahun bersamanya. Liu Xuanfei, apa kau pikir dia akan menjadi 95 Agung? Tokoh penting itu. Su Huai, aku tahu kau cemburu padaku. Itu salahmu sendiri. Aku akan menjadi pewaris keluarga Su. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri, karena begitu mengecewakan. Awalnya, kau juga bisa duduk di posisi di bawah satu orang tapi di atas 10.000. Tapi sekarang kau hanya pantas berada di bawah kakiku. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Tua akan menyerahkan keluarga Su kepadamu? Tentu saja. Aku tidak takut memberitahumu. Tuan Besar akan segera meninggal. Perjamuan malam ini, Tuan Besar akan mengumumkan pewaris masa depan keluarga Su adalah aku. Mulai hari ini, aku akan menjadi pusat perhatian semua orang. Dan aku akan menjadi satu-satunya wanita Tuan Muda Su. Juga berdiri di atas 10.000 orang. Liu Xuanfei, apa kau sangat menyesal sekarang? Tuan Muda Su, aku. Cukup. Mimpimu harus bangun. Keluarga Su, untuk merayakan ulang tahun Nona Muda, secara khusus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Ini adalah akta pengalihan untuk semua aset atas nama Tuan Tua Su, bernilai 3 triliun. Tuan Tua Su sudah menandatangani untuk menganugerahkan semua ini sepenuhnya kepada Nona Muda. Selanjutnya, Tuan Tua memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pelayan Su, apa yang kau lakukan? Suruh Yuan, misimu selesai. Sudah waktunya untuk penampilan terakhirmu. Misi. Misi apa? Badut yang melompat-lompat mencari mati. Jika kau tidak bertingkah seperti badut, di depan Tuan Muda ketiga, melompat dan menari-nari ke sana kemari, membiarkan Tuan Muda melihat bahwa keluarga Su, jika diserahkan kepadamu, hanya akan berakhir dengan kekalahan telak. Bagaimana dia bisa berubah pikiran begitu cepat? Kau. Pelayan Su. Apa yang kau katakan? Tuan Tua mengirimmu ke Jiangling hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk merebut kembali Tuan Muda ketiga. Tidak mungkin. Tuan Besar berkata, aku pewaris keluarga Su. Itu karena kamu melewatkan 2 kata. Pewaris keluarga Su. Anjing. Tidak mungkin. Apakah Tuan Besar lupa apa yang dia lakukan sebelumnya? Sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Pelayan Su, percayalah padaku. Kita tidak bisa membiarkan orang tak berguna ini mengelola keluarga Su. Su Huai sekarang adalah kepala keluarga Su. Kalau begitu, bukankah kita tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan? Aku tidak akan kalah. Tidak. Tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Hari ini, Dewa Perangli ada di sini. Aku akan mengungkap sifat aslinya, tepat di depan Dewa Perangli. Bahkan Li Linfu, agen dari Balai Dewa Langit, ada di sini. Tuan yang sebenarnya akan segera muncul. Kita masih punya kesempatan. Hari ini, kita harus menjatuhkan si tidak berguna itu. Tuan Muda tertua keluarga Su, Suruh Yuan, menyapa Dewa Perangli
Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ini adalah dewa perang yang menjaga utara Chu Agun, Li Linfu. Dengan dia di sini, seseorang akan menegakkan keadilan untuk kita. Kita juga bisa menyeret Su Huai ke dalam jurang. Dewa perang Li di atas, mohon tegakkan keadilan untuk kami. Pulihkan Jiangling ke kemurniannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Melapor kepada dewa perang Li. Di Jianglingku, baru-baru ini, ada biang kerok yang menyebabkan masalah. Melakukan perbuatan jahat, tidak hanya secara pribadi menghancurkan aset 80 miliar dari 4 keluarga besar kami, tetapi juga menyebabkan keluarga-keluarga terkemuka di Jiangling runtuh dalam semalam. Saya punya petisi darah 100 orang di sini. Semuanya untuk tujuan mencela biang kerok itu. Tidak hanya itu, bencana ini juga tidak menganggap Balai Dewa Langit penting di matanya. Dia tidak hanya memukuli perwira cadangan Balai Dewa Langit, tapi dia juga membuat keributan di pesta ulang tahun putri ketua Istana Balai Dewa Langit. Pesta ulang tahun putri. Benar sekali, sampah ini pantas mati. Bagaimana denganmu? Apakah ada hal lain yang ingin kamu keluhkan? Dia tidak hanya mengambil anakku, tetapi juga mengambil semua kekayaan yang kubuat dengan tanganku sendiri. Hari ini, aku ingin bergabung dengan rekan-rekanku untuk meminta Dewa Perang Li untuk memberikan keadilan bagi kami. Jika begitu, maka tidak ada pilihan lain. Bawahanmu Li Lingfu untuk merayakan tahun baru Tuan Muda, memberikan hadiah. Dewa Perang Li, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memberikan hadiah kepada paman ketiga? Perjamuan ulang tahun Akbar Putri Ling Er sekarang bisa dimulai. Silakan, duduk di kursi kehormatanmu. Dengan hormat mengundang Ketua Istana Balai untuk mengambil tempat duduknya. Kau benar-benar Ketua Istana Balai dari Balai Dewa Langit. Apalagi yang akan aku jadi? Sekarang kau tahu jarak antara kau dan aku. Aku mengerti. Jarak kita bagaikan jurang yang tidak bisa aku seberangi, bahkan dalam 10 kehidupan. Seharusnya aku sudah menebak sejak lama bahwa kau adalah Ketua Istana Balai dari Balai Dewa Langit. Su Huai, aku masih anjingmu. Akan selalu begitu. Apa kau masih akan menuduhku? Aku tidak berani. Di matamu, apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Aku salah. Keadilan dan kebenaran ada di hati manusia. Mereka tidak bisa ditekan oleh kekuasaan. Tuan Muda Su, Ketua Istana Balai Su, aku mohon kau mengampuniku. Aku bisa melayanimu, menjadi sapi atau kudamu. Sebenarnya, kalian semua salah. Aku bukan Tuan Muda Su, juga bukan Ketua Balai Dewa Langit. Kalau begitu, siapa sebenarnya dirimu? Bukankah seseorang sudah memberitahumu siapa dia? Bintang Tunggal Biduk Selatan, tiada tanding di dunia. Ketua Balai Dewa Langit, Tuan Muda ketiga dari keluarga Su. Semua hanyalah gelar. Dia yang sebenarnya adalah Su Huai. Keluarga Liu membutuhkan 3 tahun untuk bangkit dari kurang dari 1 juta untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jiangling. Apakah kamu benar-benar berpikir itu berkat kemampuan manajemen MU yang ajaib dan luar biasa? Tidak. Bukan. Kamu terus berkata, paman ketiga, menghancurkan semua yang kamu miliki. Tahukah kamu, segala sesuatu tentangmu, segala sesuatu tentang keluarga Liu, diberikan olehnya. Hanya saja sekarang, dia ingin mengambilnya kembali. Jadi, alasan aku dipilih oleh Heaven Li Gorhal, juga karena dia. Benar sekali, itu karena dia. Jadi maksudmu, Tuan Mudamu dan aku. Keluarga Liu kalian benar-benar sekumpulan bodoh. Bantuan yang keluarga Liu kalian, kebaikan yang kalian terima, semuanya berasal dari satu orang, tokoh besar misterius yang berdiri di belakangmu, dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh sangat bodoh. Nonamu, tolong aku bicara pada Tuan Mudamu. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi. Sekarang, apakah kau melihat dengan jelas, Su Huai? Aku mengerti. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Bisakah kita mulai lagi? Aku sudah berubah pikiran. Mengapa? Apakah karena dia? Tidakkah kau tahu, aku hanyalah seorang wanita biasa. Jika aku tahu identitasmu lebih awal, kita berdua tidak akan seperti ini sekarang. Bagaimanapun juga, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan aku bahkan melahirkan anakmu. Apakah itu tidak cukup? Su Huai dan dia hanya mengincar identitasmu. Kalau tidak, apakah dia akan rela menyerahkan dirinya padamu? Dia tidak akan sama sekali. Nona Liu, kau salah lagi. Su Huai menyelamatkan nyawaku. Aku bergabung dengan Balai Dewa Langit, menjadi kepala konstabel ilahi pertama Chu Agung. Semua usahaku, motivasiku, adalah karena dia. Karena aku pernah bersumpah untuk membersihkan namanya. Su Huai sama sekali bukan pembunuh. Sebaliknya, di hatiku, dia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan besar. Ling Er, Bibi akan pergi. Sebenarnya, Ling Er sangat membutuhkanmu. Membutuhkanmu untuk menemaninya. Tunggu.
Liu Zuanfei, kau masih tidak tahu. Alasan Ling Er pulih, semuanya karena nonamu. Selama bertahun-tahun ini, kau hanya mementingkan dirimu sendiri, dan tidak pernah memikirkan Ling Er, tidak pernah memikirkanku. Kau bilang aku tidak mengerti dirimu, tapi pernahkah kau berpikir, justru karena aku mengerti dirimu, dan mempercayaimu, maka aku tertipu oleh kebohonganmu yang kekanak-kanakan dan membosankan. Liu Zuanfei, kau akan selalu menjadi ibu Ling Er. Tapi istriku, pergi 3 tahun yang lalu. Su Huai, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kali ini, biarkan aku memohon padamu, baiklah. Mari kita kembali bersama. Aku memohon padamu, baiklah. Kumohon. Tidak. Mimpimu terlalu jauh. Sementara aku harus hidup di masa kini.